Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama Pak Detogo dan Gus Rafiq. Pada malam hari ini wejangannya berbeda ya Pak De? Ya. Romo? Ya. Nah, malam hari ini kita di pinggir kali, di pinggir sungai untuk mendengarkan wejangan dari Pak Detogo dan Gus Rafiq. Ya. Sumangga waktu dan tempat saya persilahkan Gus Rafiq, monggo. Oke. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu diam. Ya. Jadi seorang pelaku ketuhanan, pelaku tarekat itu kadang-kadang harus melakukan yang namanya semedi diam. Nek istilah Jawa niku tapa bisu. Nah, makna dari diam ini adalah satu, menyadari, mengawasi, meneliti, kemudian memperhatikan. Nah, ketika kita mengawasi, meneliti, menyelidiki itu pakai kesadaran pikiran, kalau memperhatikan itu pakai kesadaran hati atau kesadaran rasa. Makna dari diam ini bukan berarti hanya tidak ngomong, atau istilahnya topo bisu itu istilahnya kita tidak hanya tidak bersuara, tapi yang namanya topo bisu itu kita diam tapi memperhatikan alam semesta. Ketika engkau malam hari keluarlah, pandanglah langit, pandanglah suasana bumi, rasakan energi-energi kelangitan, energi-energi kebumian, rasakan daya-daya malam, dan yang pertama kali engkau sadari. Nah, di situ kita dengan diam itu bisa melihat situasi alam semesta. Kita bisa mendengar suara-suara alam. Nah, disitulah maknanya topo diem, topo bisu niku kula jenengan iso menajamke cipta dan rasa. Kalau kita hanya zikir terus Allah, 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 lah itu mungkin dayanya ada, memang ada, tapi kala-kala kita harus diem. Diem ini akan memaksimalkan pendengaranmu, memaksimalkan penglihatanmu, memaksimalkan penciumanmu, memaksimalkan pikiranmu, memaksimalkan rasamu. Nah, di situ ketika engkau diam dan engkau menyadari semua yang engkau tangkap lewat panca indramu, lewat cipta rasa dan karsamu, kemudian engkau baru berzikir Allah dan diam lagi. Ketika engkau diam itu engkau banyak menemukan satu sensasi alam semesta lewat penglihatanmu, pendengaranmu, penciumanmu, pikiran dan rasamu. Diam, nikmati suasana alam, nikmati suasana kelangitan, kebumian, nikmati suasana pribadimu, nikmati semuanya yang ada dalam dirimu dan alam semesta. Jadi engkau perhatikan semesta pribadimu dan semesta alam. Niku dengan diam itu kita akan maksimal. Nah, itu apa akibatnya? Ada yang disebut dengan kecerdasan semesta. Itu dengan kecerdasan semesta ini akhirnya membuat zikir kita pun menyemesta, bisa menembus langit, menembus bumi. Enten niku kalau ngangge basa Indonesia ndak apa-apa nggih. Ndak apa-apa. Ya. Jadi sesungguhnya diam itu untuk menajamkan cipta rasa dan karsa kita.
seperti itu. Dan diam itu kalaupun zikir itu pakai suara hati. Lebih dalam lagi, zikirnya pakai bahasa rasa. Kemudian pakai bahasa rasa, tidak diucap. Ya, jadi zikirnya pakai bahasa rasa, kemudian diresapi, dijiwai, dihayati. Itu energinya luar biasa. Itu jadi ada yang disebut memunculkan kecerdasan semesta itu dengan diam. Ini biasanya dilakukan setiap weton atau hari lahir. Ya, ngeten niku. Nggih. Nanti suasananya beda-beda. Suasana pagi, suasana siang, suasana sore, suasana malam, tengah malam, menjelang pagi. Niku apa yang kita tangkap dengan diam itu, dengan memaksimalkan cipta rasa indera kita. Terus kita menggunakan bahasa rasa, dijiwai, diresapi dan dihayati itu akan maksimal. Ngaten niku lho. Niku Kang Mulya. Kadangkala seorang pelaku tarekat, pelaku perjalanan ketuhanan itu masuk dalam alam diam. Nah, kalau kita nggak diam, itu yang maksimal dayanya adalah daya zahir. Tapi kalau kita diam, nanti daya batin yang main. Nah, nanti yang main adalah raga halus kita. Mani, mati, wati, manikam. Nah, nanti yang meliputi raga zahir dan raga halus ini jiwa kita. Jiwa kita itu akan hidup. Ya, akan memancarkan cahaya. Niku cahaya ketuhanan, cahaya nur pencerah atau Nurullah dan Nur Muhammad. Itu kolo-kolo topo bisu. Neng bisu itu tidak hanya diem, tapi bisu itu mengunci suara mulut dan memaksimalkan simpul-simpul energi yang lain. Tuh. Nah ini untuk apa? Menolak atau istilahnya menjaga diri kita dari suka apa istilahnya ngember gitu. Dan kita dapat ngilmu belum diresapi, belum dijalani, wis ditulis di YouTube, di YouTube, di Facebook, di WA atau apa ya kok kan itu ngabar ngilmune, jadi tidak masuk dalam jiwa. Nah, ngaten iki lho. Bahasa karane kopi pasta. Nah, nggih Pak De. Akhirnya kopi pasta gitu Kopi ya Pak De. pasta Pak De. Nah, Canggih Pak De. jadi ilmu itu usahakan masuk dalam jiwamu dulu. Lah nek sampeyan ora tau apa meneng, mungkin ilmumu mung copy paste. Dan mohon maaf, dengan diam ini ilmu yang kau punyai akan beranak pinak. Nggih, beranak pinak. Di situ muncullah kecerdasan pribadi yang muncul dengan sendirinya. Ya ini seperti sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Jadi niki ngilmune bener-bener ngilmu sejati ning ilmu. Nah, ngoten nggih. Nggih. Terus sampai lebihan ilmu ini dulu juga dipakai oleh tarekatnya para dewa ya. Iya Pak De. Lagi sih dokrong guyu ya. Kaya tirakat apa jenenge tarekat ya. Nggih Pak De. Biyen sing jenengane dewa, jenenge Asura kuwi oleh perintah sing Maha Agung ya kowe kon tapa diam ya lah. Tapa bisu nggih. Tapa bisu. Disebut Dewa Asura ya. Nggih. Di zamannya para dewa, tarekatnya para dewa. Iya. Sementara tarekatnya para nabi itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad di Piro. lakunya juga diam. Ya. Nggih. Lek wis diam ngono kuwi bakal tumurun sing jenenge Tejaning Jawata, Tejaning Wahyu Utama lah. Lanjut, Bro. Ya, dengan diam ini kita berarti tidak bereaksi dengan keadaan alam.
Oke, rata-rata otak niku kan bereaksi. Alam terjadi seperti apa, terjadi yang bagaimana, otak bereaksi. Hati bereaksi. Muncullah suara. Kita ngomong. Lah itu kita menolak daya alam. Itu, menolak ilmu sejati itu. Sebenarnya bereaksi kayak gitu. Nah, makanya dengan diam ini itu sesungguhnya istilahnya wukuf, mandek. Jadi kita benar-benar memadamkan reaksi-reaksi kita dengan alam. Akhirnya energi alam itu akan masuk, kita resapi, kita jiwai, kita hayati. Dan kita mengucap reaksi itu dengan Sang Maha Pengatur alam. Allah, atau mungkin Ya Rabbi, Duhai yang Maha Mengatur alam semesta. Lah di situ kita bereaksi itu hanya dengan apa? Zikir. Ya. Dan doa. Doa itu bukan meminta, tapi menyeru, menyebut asma Tuhan sesuai dengan sifat-sifatnya. Contohnya Allahu Akbar, menyeru keagungan Tuhan. Alhamdulillah, menyeru keterpujian Tuhan. Subhanallah, menyeru kesucian Tuhan. Allah itu menyeru nama Tuhan. Tapi bahasanya bahasa rasa. Diam ya diam. Jangan ucap Allah dengan mulutmu, tapi ucapkanlah dengan rasamu. Lah lama-lama makin dalam jiwamu yang mengucap. Lah kalau sudah jiwa yang berzikir, maka itulah zikir sejati, sejatinya zikir. Nah, ngeten niku. Pripun ya, Ya, sangat cocok sekali ya. Makanya kalau di malam hari itu harus sering melakukan yang namanya qiyamul lail ngono kaya. Asa apa ku ya? Qiyamul lail Kok iki sarap? jumeneng bengi. Jumeneng wonten ing dalu Pak Dik. Nah, Nggih. lah. Makane nek onen-onen dikir wengi sing suwe ngono kaya ta. Nggih. Tambah hati niku Pak. Tambah ati niku. Makane sliramu kuwi urip nang donya kuwi sejatine cara bisa wukuf ning malah ngukup ngono ya. Nggih. Wukuf karo ngukup lah beda ngono Ya. ya. Dadi anane nek bangke ngukup babakan perkara-perkara sing marai mumet koplak ngono ya. Berhayal, halusinasi ngoten ya. nggih. Ate terbate, masa desane apa ki Ndot? Jadi kalau malam itu kita bertirakat dengan diam, itu maknanya wukuf. Kalau tidak diam nanti biasanya mengukuf, berhayal, terus bermimpi, terus berhalusinasi, ngambyang-ngambyang, itu bukan wukuf, bukan tirakat. Malamnya itu harus bertirakat dengan qiyamul lail, jumeneng di malam hari. Ngoten itu. Ini sangat ilmu biasa di luar ya. Nggih. Luar biasa. Biasa di luar. Siti mewah Pak. Makanya kenapa malam ini kita berkumpul di pinggir sungai. Maknanya kita sedang mengalirkan air darah kita. Ya dah. Nggih. Dengan puja-puji semesta. Ya. Bagaikan darah ini seperti sungai yang mengalir. Ya dah. Ya Pak Dik. Dan di bawahnya banyak sekali hiasan-hiasan yang menghiasi di dalam kediaman kita. Kita saksikan dengan kesempurnaannya lah untuk berarti. Nggih. Kita kasih lanjut amaliae diame apa wae. Tambah jelas nih berat. Coba kalau kita banyak ngomong, kita nggak sadar dengan napas kita. Ya. Nggih. Ketika sampean ngomong, nggak sadar peredaran darahmu. Sampean ketika ngomong, nggak sadar detak jantungmu, denyut nadimu. Apa gerak lambungmu yang sedang menggiling makanan. Ya, sampean nggak sadar sampean punya daya penglihatan, daya penciuman, daya pendengaran.
daya bicara. Maka dengan diam itu sampai biasa menyadari nafasmu dengan maksimal. Nafas itu memompa detak jantung. Detak jantung bisa engkau rasakan dengan maksimal. Kemudian denyut nadi engkau rasakan dengan maksimal. Peredaran darah itu bisa kamu sadari dengan maksimal. Dan di situ sesungguhnya aliran hidup dan kehidupan. Ketika engkau menjaga kesadaran itu, ibaratnya kali jaga yang menjaga sungai kehidupan. Nah, dengan diam ini, engkau akan menyadari engkau sedang hidup, engkau sedang ada, engkau sedang bergerak, engkau sedang diam, engkau sedang duduk. Coba nek jenengan ngomong, boten sadar sampean. Karena apa? Daya itu fokus di bicara. Nah, makanya yang namanya topo bisu, zikir diam, jarene Sunan Geseng menengkui zikir sing paling dhuwur. Zikir paling tinggi. Zikir yang paling tinggi. Zikir terendah niku ngucap. Nah, makanya dua-duanya kita lakukan. Untuk berzikir kita mengucap itu supaya tahu hakikat kerendahan. Ketika kita diam, hakikat ketinggian. Sampai anek meneng. Semuanya bisa engkau sadari, engkau rasakan. Baru rasamu menyaksikan. Ini daya Tuhan. Allah. Tapi dengan bahasa rasa. Nah, bukan dengan mulut. Itu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, sepanjang malam, sepanjang hari sampean topo bisu, luar biasa sampean menyadari simpul-simpul hidupmu, simpul-simpul dirimu, simpul-simpul pribadimu, simpul-simpul warna-warna kehidupanmu. Di situ engkau menemukan daya Tuhan di sebaliknya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatan liulil albab. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam langit dan bumi, ya, dan isi-isinya dah. Terus pergantian siang dan malam itu ada daya Tuhan, la ayatan liulil albab. Nah, sampeyan ini wis meneng, sampai bisa menemukan daya Tuhan di balik apa yang engkau sadari dan engkau rasakan. Akhirnya apa? Seluruh simpul hidup, seluruh simpul pribadimu, semesta pribadi dan semesta alam engkau rasakan dengan sempurna. Nah, itulah Nur Muhammad. Tercerahkan sampean, terus ucapkanlah Allah dengan rasamu. Ya, kemudian sampean ini kalau sudah melakukan semedi diam dan engkau sudah menikmati itu, nikmatilah dan bercengkeramalah dengan daya Tuhan di balik apa yang engkau sadari dan engkau rasakan. Ngoten niku. Lah ngoten nggih Kang Kakak. Jadi kalau kita sedang di bumi itu ada alam keramaian, ketika kita di langit adalah alam kesunyian. Karena langit itu isinya kosong, wang-wong. Ada juga mungkin astronot yang nyampe ke sana, cuman menemukan kehampaan. Ayo kan teman. Nggih. Bahasane ngono ya. Nggih. Makane dadi wong kudu dipergantian. Ana kalane ki yo ngrame, ana kalane yo nyepi. Nek ngrame yo ning bumi, nek nyepi yo ning langit. Ngono ta. Nggih. Abae meneh apa-apa. Kenapa kita kadang-kadang diam? Itulah topo nyepi. Sampai zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad subhanallah alhamdulillah Allahu akbar
astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu topo ngrame. Nek pengen topo nyepi, ndak usah di gunung, ndak usah di hutan. Dalam dirimu itu sudah ada tempat untuk topo nyepi. Ya diam. Diam itu sepi. Sepi dari reaksi-reaksi. Sepi dari afngal atau perbuatan. Dan kau di sana, kalaupun sampai mengucap Allah, itu pakai bahasa rasa. Bahasa rasa itu tidak berbunyi loh. Ya, rasamu tidak mengucap, tapi kamu merasakan kebesaran Tuhan itu. Merasakan keagungan Tuhan. Merasakan Tuhan itu. Kamu resapi, kamu rasakan. Lah itu bahasa rasa. Lah nek sampean ngucap nganggo batin itu bukan bahasa rasa. Nggih sampean batin Allah, Allah, tapi di dalam hati itu bukan bahasa rasa, itu bahasa hati. Bahasa rasa itu diem, meresapi, terus merasakan dirasakno. Baik. Ya, itu bahasa rasa, bahasa diam. Nek sampean muni Allah Allah ning batin, kuwi bahasa hati, bukan bahasa rasa. Ya, makanya tadi saya bilang kalaupun mengucap Allah di dalam hati itu ya cara dene nek kepeksane rada rame sithik. Ya, tapi intinya diem. Engko rasakan gitu. Ngaten niku. Pripun Kang Toto? Ketambah jelas, tapi wadene supaya tambah anak-anak gomene sing padha takok cek kesempatan takok ngono Pak ya. Nggih. Kang Maya. Siapa yang mau tanya nih? Monggo, silakan bertanya. Kula Bapak Indonesia. Pak Di. nggih, Pak D dan Bapak, saya Ontowardono ngaturi pertanyaan. Dari mana ini? Semarang. Semarang. Nggih. Dalam ilmu diam itu kan tadi dijelaskan adalah dzikir tertinggi nggih. Apakah penjelasannya itu ada persamaan dengan yang istilahnya kearaban itu yaitu Sirul Asrar niku Pak D atau Bapak, monggo dijelaskan. Ya. Syir Asrar. Sirur Asrar. Ya, ini aslinya bagian dari Sirur Asrar. Bagian ya. Ilmu rahasia dibalik Rahasia. Makanya tak sebut mau kelangitan ya ta. Nggih. Sliramu wis duwe ilmu kelangitan. Kuwi iso sing jenenge mayungi jagat. Ya jagat cilikmu ya jagat ke. Bola ngoten berarti. Ya. Perpanjang, Bro. Ya, Sirur Asrar. Dengan engkau diam dan bahasamu bahasa rasa. Dengan merasakan, bukan mengucap. Bahasa rasa itu merasakan, bukan mengucap. Itu kamu akan menemukan rahasia di balik rahasia. Sirur Asrar. Yang tersembunyi di balik yang tersembunyi. Ya, itu sesungguhnya sampean sedang memaksimalkan daya ghaibul ghaib. Nah, ghaibul ghuyub. Nah, nek batin niku ghaib dat wajibul maulana, nek zahir dat wajibul wujud. Nah, nek dat wajibul wujud nganggo zikir lisan, nek dat wajibul maulana zikir hati, nek dat ghaibul wujud dengan rasa. Diam. Zahir mulutmu, diam. Hatimu diam. Pakailah rasa. Nah, kamu akan menembus kegaiban ketuhananmu. Disitulah rahasia kalamullah ya. Nggih. Dengan diam hatimu akan bicara lah. Udah berarti. Iya. Nek sliramu gablek kok nyocot. Samane ngono kok ya. Pak D. Iya. Ya. Jadi sampai nanti kalau sudah diam ke situ,
sampean akan dipersaksikan yang gaib-gaib di alam semesta ini. Karena engkau menyatu dengan yang maha gaib. Rahasia di balik rahasia. Menyatu bukan berarti wahdatul wujud manunggaling kalwa Gusti, bukan. Menyatu rasamu dengan Tuhan, itulah rasa. Nah, tadi gitu. Nah, paham ya? Paham. Ilmu ini menang-menang ke puncak makrifat tuh. Asik berkalam, bercakap dengan Allah ya. Dengan diam ya. Ada ngomongan yang kok temennya menungso. Menungso cek mendingan lah, karena temennya kedemit barang ngono. Atau bukan terima potongan barang ngono ya dah. Ada oleh bisikan-bisikan setoniah. Katanya cukup dan sentakok benar ya bentakok. Nek wis Joko ndak kedawan ilmune malah Joko plak ngono berarti. Enten sing takon mboten? Monggo, silakan bertanya. Boten boleh disambung. Monggo. Niki berkaitan dengan ilmu diam tadi dan juga pikir dengan rasa tadi. Ini saya mewakili diri saya dan juga mungkin para salih yang lain. Nasihat atau saran teknis dari para guru niki yang sebaiknya dipersiapkan secara baik, artinya terencana dan baik dalam arti mudah dan lebih berhasil untuk dicapai oleh kami para salih ini dalam ilmu diam tadi. Apakah yang disarankan untuk kami begitu, Bapak Guru? Ini yang bagus sampean lakukan ya ketika engkau sedang santai, ketika engkau sedang tidak ada aktivitas yang harus sampean selesaikan. Karena mohon maaf, sampean bekerja itu kan bereaksi dengan keadaan hidup supaya sampean tercukupi, ini dah. Ketika jenengan berpikir, mungkin harus ada yang harus diselesaikan dengan pikiranmu. Ketika sampean punya rasa perasaan senang, susah, itu kan sebuah reaksi, ya. Nah, ada kalanya di waktu luang sampean diem. Diem itu nggak harus sehari semalam. 1 jam, setengah jam, maksimalkan rasamu dengan diam. Tidak harus 1 hari 1 malam. Mungkin sampean gunakan waktumu di malam hari daripada sampean tutul handphone, nonton Facebook ra cetha, apa nonton tulisan-tulisan ra cetha, berita-berita sing apa gegap gempita lah tentang artis, tentang politik, tentang baik buruknya orang, yo apa di saat itu mending diam. Nah, ini di dalam hadis dikatakan al-insanu siri wa anna sirruhu. Jadi sampai itu dia memaksimalkan rasa. Maka kalau kamu sudah masuk ke situ, kamu akan tahu yang namanya sir qudratullah, rahasia kodratnya Allah, sir kalamullah, ya, sir baitullah. Nah, tuh sir ma'rifatullah, sir basariyah Allah. Iku dengan akan masuk dalam ruang yang sangat pribadi. Itulah yang disebut al-insanu siri wa anna sirruhu. Nah, pripun? Ini jangan memaksakan sehari semalam. Tiap hari, mohon maaf, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, monggo. Semenit pun bagus. Ya, pripun Kang Togo? Jadi lakukan ini ketika kalian itu sedang sadar ya. Jangan dilakukan ketika mabuk ya. Mabuk kan akeh banyak. Mabuk pekerjaan, mabuk pikiran, mabuk angan-angan, mabuk perasaan. Kan banyak mabuk itu ya. Mabuk itu bukan karena AU saja. Oke, Pak Di.
kadang wis gamblang ilmune ya Brat ya. Nah. Kadang adewe ngajari diam. Ya bareke dilakoni YouTube gawe ade meneng ngene Brat ya. Iya. Ini mumpung kita di pinggir sungai nggih. Iya. Kita nanti diem Kak Ade niki. Ya, kita nanti habis ini latihan tirakat diam. Ngoten nggih Pak De? Iya. Setunggal melih saged mboten. Wah, pripun Pak De? Ada pertanyaan lagi? Apa Wah, itu meneh? ya. Mengenai mawon Pak. Monggo. Oke, berkaitan dengan penjelasan Bapak Guru dan Pak D tadi, untuk waktu yang kami cari senggang itu, apakah ada perbedaan pagi, siang, malam, atau tanpa batas menurut betul-betul kita fresh tanpa reaksi apapun gitu, kita cari longgarnya dalam waktu kita begitu. Ini kan dijelaske mau. Sementing dalam keadaan sadar. Sadar nek masalah mikir kerjaan, sadar masalah mikir perasaan, angan-angan malah pun tambah. Ya, itu bisa di pagi hari, sampean bisa merasakan daya pagi, siang hari, merasakan daya siang, sore hari, malam hari, itu sensasinya beda-beda. Delalahnya kok sadarnya kok pagi hari, laksanakan Ya. pagi. Nggak harus lama, 5 menit. Siang hari boleh, sore hari boleh, malam hari boleh. Yang penting jangan dalam keadaan mabuk saja. Iya, Pak De. Nah, syukur-syukur nggih Pak De, ngebleng niku le topo bisu sedina. Niku diblengne ning ya latihan dulu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nek ngebleng niku di full nih. Sedina sewengi umpamane. Bisu di tempat yang sepi. Dan syaratnya sampean ya wis rampung lah. Anak bojo ya wis dicukupi, pekerja dirampungi. Ya. Jadi belajar untuk tidak berasumsi, tidak bereaksi, tidak berpersepsi lah. Iya. Tuh. Titik nol sedanten nggih. Nggih, ngenol. Nah, cara dene wong apa kae istilahnya? Wong saiki ngenol. Bener. Nek sampean ngenol kuwi berarti ngosongke. Lah niku takholi, nggo ngisi tali. Suwe-suwe tak jali rak ngoten. Pripun? Sampun jelas matur sembah suwun kaya niku. Harus ditutup ya. Nggih. Nah, Kok dikirim neng berapa ngolen ya. Nggih. Demikianlah wejangan-wejangan yang disampaikan Gus Rafiq dan Pak De Toko yang mengupas masalah diam tadi sudah dijabarkan semuanya. Semoga wejangan Pak De Toko dan Gus Rafiq pada malam hari ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumati rahayu. Kuwatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur. Ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang langsung. Iki lagu kepemilih